Kevin Dix semakin kuat proses jadi WNI September mendatang. Media asing puji timnas 20 usai bantai Argentina U20. Tom Haye selangkah lagi duet bareng Luka Modric di klub barunya. Detik-detik Jai Ijes terbang ke Arab Saudi untuk round 3. Asnawi Mangkualam bikin STY bahagia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Vietnam Soha.vn kaget timnas Indonesia 20 menang 2-1 atas timnas Argentina U20 di laga pertama Seoul One Cup 2024. Soha bahkan menyebut pelatih timnas Indonesia 20 Indra Syafri pun tak percaya Indonesia bisa menang. Mengalahkan Argentina, timnas Indonesia 20 membuat kejutan besar, mencetak tonggak sejarah bagi pesepak bola Asia Tenggara. Tulis judul yang dibuat Soha.vn. Secara permainan, timnas Indonesia 20 sama sekali tidak kalah dari Argentina U20. Meski tertinggal lebih dulu, mental pemain timnas Indonesia 20 tidak lantas runtuh. Terbukti, timnas Indonesia 20 sanggup melakukan comeback meski tertinggal 0-1 lebih dulu lewat sundulan Mirko Gonzalez di menit ke-18. Timnas Indonesia 20 menyamakan kedudukan 1-1 via sundulan Kadek Al di menit ke-75. Berselang 3 menit, timnas Indonesia 20 berbalik unggul 2-1 via eksekusi penalti Mauro Simon. Penalti didapat skuad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia 20 setelah Muhammad Ragil dijatuhkan kiper lawan di kotak terlarang. Selanjutnya, timnas Indonesia 20 akan menantang timnas Thailand U20 di matchday kedua Seoul One Cup 2024 pada Jumat 30 Agustus 2024 waktu Indonesia Barat. Gelandang timnas Indonesia, yakni Tom Haye, dikabarkan diminati klub raksasa Liga Kroasia, yakni Dinamo Zagreb. Tom Haye berpotensi duet bareng mega bintang Kroasia, yakni Luka Modric. Menurut laporan media lokal Kroasia, yakni HR Sport, klub raksasa Kroasia ini tengah menjadi pengganti ideal untuk Josip Mesic. Gelandang andalan mereka tersebut kini menjadi incaran banyak klub top Eropa. Pihak Dinamo Zagreb pun melihat Tom Haye sebagai sosok yang paling cocok untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan pengalaman lebih dari 200 pertandingan di kompetisi top Belanda, Tom Haye telah membuktikan kualitasnya sebagai seseorang gelandang yang sangat tangguh. Kemampuannya dalam menguasai bola, visi bermain yang luas, serta kemampuan mencetak gol menjadikannya aset berharga bagi setiap tim. Tak hanya Tom Haye, Dinamo Zagreb juga dikabarkan ingin memulangkan mantan bintangnya, yakni Luka Modric. Nasib gelandang berusia 39 tahun itu sempat tak jelas bersama dengan Real Madrid, meski akhirnya diperpanjang kontrak semusim ke depan. Dengan kontrak yang hanya semusim lagi, Luka Modric berpeluang kembali ke Dinamo Zagreb. Tentu saja, Tom Haye juga punya kans untuk berduet dengan legenda hidup timnas Kroasia tersebut. Kevin Dix, pemain grade A Belanda, jadi jalan keluar asosiasi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix nanti dikabarkan akan segera proses WNI untuk memperkuat skuad Garuda. Rumor tersebut beredar setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir saling follow dengan akun Instagram milik Kevin Dix. Tidak hanya Kevin Dix, Erick Thohir juga diketahui telah saling follow dengan akun Instagram milik pemain keturunan grade A lainnya, yakni Miss Hilgers. Keduanya memiliki karir cemerlang di berbagai liga top Eropa dengan kemampuan yang amat mumpuni di lapangan hijau sehingga disebut sebagai pemain grade A. Meski belum ada pernyataan resmi yang dipublikasikan, aksi saling follow Erick Thohir dengan para pemain keturunan menjadi tanda pemain itu akan proses WNI. Nantinya Ketua PSSI Erick Thohir akan mengunggah foto berjabat tangan dengan sang pemain tersebut sebagai ucapan selamat datang dan juga perkenalan untuk khalayak ramai. Kevin Dix akan menjadi satu di antara kemungkinan calon pemain naturalisasi terkuat. Dari Indonesia, Kevin Dix didapatkan dari sang ibu, yakni Natasha Dix. Natasha Dix diketahui berasal dari Ambon, Maluku Tengah. Kevin Dix dikabarkan akan melakukan proses WNI pada September mendatang.
Pengalamannya bermain dalam puluhan liga Eropa, hingga catatan statistik dan karirnya yang mentereng, menjadikan dirinya sangat diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia secepatnya. Timnas Indonesia diketahui akan melawan negara-negara kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di grup C, timnas Indonesia tergabung bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Dua tim teratas dipastikan lolos secara langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim dengan hasil akhir berada di posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan kembali perjuangannya di putaran selanjutnya. Zayed Zez dikabarkan telah bersiap untuk terbang ke Arab Saudi untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ya, Zayed Zez dipastikan bakal bergabung dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat dari Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan, sebab Zayed Zez sempat direkukan tampil lantaran mengalami cedera saat Venezia menahan imbang 0-0 Fiorentina. Kehadiran Zayed Zez tentunya memberikan energi tersendiri untuk skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia bakal menghadapi Arab Saudi pada fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Stadium pada 6 September 2024. Sumarji menuturkan pemain Venezia itu tidak lebih dulu ke tanah air untuk bergabung bersama dengan timnas Indonesia, tetapi langsung ke Arab Saudi. Nanti akan bergabung bersama-sama pemain lain di Arab Saudi pada tanggal 1 September 2024, kata Sumarji. Sebelumnya kondisi Zayed Zez ramai dirumorkan tidak sedang baik-baik saja. Hal itu menyusul pemain tersebut mengalami masalah di bagian kaki saat membela Venezia melawan Fiorentina dalam Liga Italia. Dalam laga itu, Zayed Zez tampil sejak menit awal. Sayangnya, pemain profesi back itu harus digantikan Mikel Sofoba pada menit ke-68. Pria berkacamata itu memberikan kabar terbaru bahwa kondisi Zayed Zez saat ini baik-baik saja. Hal itu pun menjadi kabar baik karena pemain itu siap membela timnas asuhan Sintayong. Zayed Zez kondisinya baik-baik saja dan tidak cedera, tegas Sumarji. Pelatih timnas Indonesia Yani Sintayong dijamin bahagia melihat kiprah sang anak asuhnya Asnawi Mangku Alam di Liga 1 Thailand 2024-2025. Setelah sempat menjadi pelapis musim lalu, Asnawi Mangku Alam yang bersatu sebagai kapten timnas Indonesia kini pelan-pelan menjadi pemain inti di klubnya yakni Port FC. Terbukti dari 4 pekan awal Liga 1 Thailand 2024-2025, hanya di pekan pertama Asnawi Mangku Alam tidak dimainkan sebagai starter. Memasuki pekan kedua, Asnawi Mangku Alam yang dipilih oleh pelatih Port FC, yakni Rangsang, sebagai starter. Kepercayaan itu tidak disia-siakan oleh Asnawi Mangku Alam. Ia langsung mencetak 1 assist saat Port FC menang 5-1 atas Chiang Rai United. Dipercaya tampil sebagai starter dilanjutkan Asnawi Mangku Alam saat Port FC menang 2-1 atas Konkai United dan menggilas Sukhothai FC 4-1 semalam. Hebatnya Asnawi Mangku Alam selalu tampil full time, sedangkan Supanat Suberat harus rela duduk di bangku cadangan alias tidak bermain sama sekali. Kondisi ini pun sangat mengejutkan, sebab Supanat musim lalu bersatu sebagai fullback andalan Port FC. Ia bermain 28 kali di Liga 1 Thailand 2023-2024 dengan koleksi 1 gol dan 2 assist. Hasil impresif ini membuat Asnawi Mangku Alam hampir pasti menjadi andalan Sintayong saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi.